Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana saja berada, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih terus mencurahkan nikmat, inayah dan hidayah kepada kita semua sehingga kita masih bisa menjalankan aktivitas keseharian kita. Yang mudah-mudahan semua aktivitas kita bernilai amal soleh dan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketemu lagi dengan saya Sukron Makmun dalam acara Cermin Cerah dalam hitungan menit. Cermin kali ini saya ingin menyampaikan sebuah tema kiat menjaga eksistensi keimanan. Di masa pandemi, para ahli kesehatan sangat menekankan kepada kita semua agar senantiasa menjaga imun. Karena imun mampu menjaga diri agar tidak mudah sakit dan terserang virus dan penyakit. Padahal ada hal yang lebih penting daripada imun. Itulah iman. Bahkan iman bisa menjadi sumber imun. Kenapa? Sebab dari iman lahir rasa aman, rasa tentram, rasa tenang dan bahagia. Ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan bisa memproduksi hormon endorfin, dan salah satu fungsi hormon endorfin adalah meningkatkan dan memproduksi imun kita. Hadirin pemirsa yang berbahagia, pentingnya iman digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Pertama, surat 3 ayat 91. Ayat ini menggambarkan tentang adanya orang-orang kafir yang mati dalam kondisi kafir. Begitu diperlihatkan kepadanya sebuah azab yang sangat pedih, dia ketakutan sampai dia rela agar tidak diazab, menebus dirinya dengan emas sepenuh bumi. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftada bih. Orang kafir yang mati dalam kondisi kafir, maka sedikit pun di antara mereka tidak akan pernah diterima oleh Allah, walaupun mereka menebus dirinya agar tidak diazab dengan emas sepenuh bumi. Allah katakan dalam ayat yang lain, surat As-Saff 61 ayat yang ke-10 dan 11. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulih ila akhir ayat. Hei orang-orang yang beriman, maukah engkau kutunjukkan kepada sebuah perniagaan, sebuah bisnis yang mampu menyelamatkan engkau dari azab Allah yang pedih? Bisnis apakah itu? Perniagaan apakah itu? Kau cukup beriman kepada Allah dan Rasul. Artinya orang kafir ingin menebus dirinya agar tidak diazab, rela menyerahkan dan menebusnya dengan emas sepenuh bumi. Allah tolak karena Allah tidak butuh dan terlalu murah bagi Allah. Tapi Allah katakan di ayat yang lain, kalau kau ingin selamat dari azab, kau cukup beriman kepada Allah dan Rasul. Artinya iman kepada Allah dan Rasul nilainya lebih tinggi, lebih mahal daripada emas sepenuh bumi. Jangankan emas sepenuh bumi, seandainya kita memiliki emas 5 kg saja, apa yang akan kita lakukan untuk merawat dan menjaganya? Tentu kita akan menjaganya dengan penjagaan yang sangat amat ketat. Begitulah dengan iman. Maka iman Rasul gambarkan dalam hadisnya, dia mengalami fluktuasi. Iman kadang naik, kadang turun. Bahkan di hadis Muslim, Rasulullah mengatakan iman kadang-kadang masuk, kadang-kadang keluar. Di akhir zaman, bahwa keimanan itu akan sangat mudah keluar dalam diri seseorang. Pagi dalam keadaan iman, sore sudah kafir, sore iman, paginya dia sudah kafir. Oleh karena itu, maka bagaimana tips untuk menjaga eksistensi iman dalam diri kita? Ada 7 tag dalam menjaga eksistensi iman. Tag yang pertama adalah ta'allum, terus belajar. Iman terjaga, terawat, terpelihara dengan ilmu.
Surat 47, surat Muhammad ayat 19, sebelum Allah mengungkapkan kata kalimat tauhid la ilaha illallah, ayat itu diawali dengan kata fa'lam, ketahuilah, dengan ilmulah kau mengatakan kalimat la ilaha illallah. Jaga iman dengan ilmu. Al-imanu bil ilmi. Yang kedua adalah tadakkur, terus berzikir. Rasul katakan al-imanu yazid wa yanqus. Iman kadang naik, bertambah, kadang turun. Fajaddidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharui terus iman kita, jaga eksistensinya dengan zikir la ilaha illallah. Yang ketiga adalah tafakkur, selalu berpikir tentang kekuasaan Allah, tentang kebesaran Allah. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah. Berpikir tentang ciptaan Allah, jangan berpikir terkait dengan Allahnya. Ada dua madrasah, madrasah zikir dan madrasah fikir. Zikir kepada Allah, fikir kepada penciptaan Allah. Yang keempat adalah tadabbur. Tadabbur bukan hanya kita membaca Quran, membaca hadis, tapi selami maknanya, selami kandungannya. Afala yatadabbaruna al-Quran am qulubun aqfaluha. Penyebab hati kita terkunci, penyebab hati sakit, karena mungkin kita tidak pernah mendalami ayat-ayat Allah dalam Al-Quran maupun sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima adalah ta'akhi bis-shalihin, bergaul dengan orang-orang saleh. Cari komunitas yang baik yang bisa menjaga iman kita, memelihara iman kita, bahkan komunitas itu bisa meningkatkan iman kita. Yang keenam adalah takhalluk, berakhlak dengan akhlakul karimah. Akhlak karimah bukan hanya mampu memelihara iman, tapi dia mampu meningkatkan iman. Bahkan akhlak karimah adalah buah dari keimanan. Orang lain tidak melihat tentang ibadah kita. Orang lain tidak melihat sedalam apa iman kita. Yang orang lain lihat dari kita ketika pertama berinteraksi dan ketemu adalah akhlak kita. Akhlak itulah buah dari iman dan cara menjaga eksistensi iman kita. Dan terakhir yang ketujuh adalah ta'malus shalihat wa tarkul maksiat. Beramal soleh sekecil apapun amal soleh itu, dan tinggalkan kemaksiatan sekecil apapun maksiat itu. Jangan berpikir kecilnya maksiat, tetapi pikirkan kepada siapa kita berlaku maksiat. Mudah-mudahan iman kita terjaga sampai akhir hayat kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma khtim lana bil iman, wa khtim lana bil Islam, wa khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhiri hidup kami dalam keadaan iman, akhiri hidup kami dalam keadaan Islam, dan akhiri hidup kami dalam keadaan husnul khatimah. Terima kasih. Cermin cerah dalam hitungan menit. Syukran makmun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.